Ada yang bantu jawab? Jadi yang pertama, ya betul, ada parahipnosis. Yang kedua, ada 3. Self-hipnosis, heterohipnosis, parahipnosis. Wah, luar biasa nih. Jadi Bapak Ibu, hipnotis itu ada 3. Saya atau Anda menghipnotis orang lain. Itu namanya heterohipnosis. Saya menghipnotis diri saya sendiri. Itu namanya self-hipnosis. Yang ketiga, saya bisa, mungkin Anda bisa, tapi nggak boleh. Karena yang hanya boleh melakukan adalah teman-teman dokter, yaitu dengan memberikan obat. Jadi kalau di kelas-kelas umum, hipnotis yang diajarkan adalah kita menghipnotis orang lain dan kita menghipnotis diri kita sendiri. Di 5 pertemuan kemarin, Bapak Ibu, kita sudah sampaikan tentang bagaimana menghipnotis orang lain dengan urut-urutan yang sudah kita berikan. Ayo supaya ingat ya, urut-urutan menghipnotis itu apa aja? Bisa dibantu di chat. Urut-urutan menghipnotis. Silakan Bapak Ibu. Pre-talk, ya betul. Kemudian urut-urutannya Pak. Pre-talk, uji sugestivitas, induksi, betul, apa lagi? Diperdalam kondisinya atau dipening. Kemudian trans level tes. Kemudian apa? Sugesti, ya, trans level tes. Setelah disugesti, apa? Dijangkar, kemudian dikonfirmasi, ngerti nggak dia dengan perintah yang kita berikan? Oke, baru kemudian dinormalkan, terminasi, gitu ya. Baik Bapak Ibu. Oke, masih ingat ya, itu menghipnotis orang lain. Nah, malam ini kita belajar menghipnotis diri sendiri. Sebenarnya Bapak Ibu, belajar hipnosis yang paling dasar itu sebenarnya di self-hypnosis ini. Di self-hypnosis ini kita bisa edit-edit data yang kita miliki, yang mungkin saat ini kurang mensupport kita dalam hal kesehatan, mendukung kita dalam hal kesuksesan, dan sebagainya. Di self-hypnosis ini, kita bisa otak-atik data itu, Bapak Ibu. Oke. Dan sekarang, Bapak Ibu, self-hypnosis ini, kalau saya mengibaratkan begini, Bapak Ibu. Ya, kalau saya menganalogkan begini. Pikiran bawah sadar itu kan seperti tanah subur gitu ya. Kita punya pekarangan subur. Dan ceritanya, kita yang memiliki pekarangan subur itu, kita akan masuk ke pekarangan kita sendiri. Pada saat masuk, kita akan bersih-bersih, kita akan rapi-rapikan, atau bahkan kita akan menanam-nanami tanaman-tanaman yang kita inginkan. Nah, pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu. Anda mau masuk ke pekarangan subur. Nah, kalau kita bicara hipnosis kan ada penjaganya, ada satpamnya. Nah, ini satpam kita. Pada saat kita mau masuk ke pekarangan subur kita, ternyata satpam kita ini melarang. Pertanyaannya, aneh nggak? Itu pekarangan kita sendiri, kita mau masuk bersih-bersih, kita mau masuk tanam-tanam, cangkul-cangkul, tapi ternyata dilarang masuk oleh satpam kita sendiri. Padahal kita yang punya. Nah, kira-kira aneh nggak Bapak Ibu kalau itu terjadi? Ada yang bisa bantu jawab nih, aneh nggak nih?
Jadi kalau kita mau masuk ke dalam diri kita sendiri, kepikiran bahwa sadar kita sendiri, tapi ternyata ditolak. Itulah namanya nanti adalah mental block. Penghambat Bapak Ibu. Nah, ada yang nulis ini, satpam tidak mengenal pemiliknya. Kalau saya pecat seketika satpam itu. Wong itu satpam saya, kok saya mau masuk, itu pekarangan saya mau ngolah pekarangan saya, kok saya ditolak. Nah, kalau ada yang seperti itu Bapak Ibu, berarti ada something wrong nih. Ada sesuatu dengan diri kita. Lah biasanya, orang-orang yang sulit masuk ke dalam dirinya, itu terlalu banyak. Ya kalau saya sebut adalah, ada banyak luka-luka batin di sana. Sehingga si satpam ini menganggap setiap yang akan masuk ke bawah sadar itu mungkin tidak menyamankan kita, sehingga ditolak. Nah, di sini sekaligus bisa menjelaskan bahwa kalau ada orang nggak bisa dihipnosis, itu harusnya sedih Bapak Ibu, bukan seneng. Ini di lapangan saya sering sekali ketemu nih. Dengan PD-nya dia ngomong, Pak, saya ini nggak bisa dihipnotis, Pak. Itu kalau saya, Bapak Ibu, itu saya sedih sekali. Kenapa? Karena kita tidak bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Padahal pikiran bawah sadar kita sudah tahu manfaatnya luar biasa sekali. Dahsyat luar biasa. Nah, di sini Bapak Ibu, makanya untuk bisa melakukan self-hypnosis, itu nanti syaratnya adalah mengizinkan diri kita. Mengizinkan itu bagaimana? Nah, kita pelajari malam ini. Oke, sudah siap Bapak Ibu menerima materi self hypnosis? Bisa di-chat, siap. Oke, baik. Ini teman-teman sudah siap semuanya nih. Oke, bisa dimunculkan slide-nya Mas? Nah, self hypnosis. Ya, dilihat. Next Mas. Manfaatnya dulu ini Pak. Manfaat self hypnosis adalah yang pertama nanti merilekskan tubuh dan pikiran. Namanya saja merilekskan tubuh dan pikiran. Nanti apa? Bisa awet muda dan sebagainya. Kemudian memaksimalkan hasil belajar. Ya. Mengoptimalkan fokus belajar kita. Mengatasi insomnia. Ya, gangguan tidur. Membangunkan diri sendiri. Mengendalikan diri sendiri. Yang paling luas nanti apa? Memprogram pikiran Bapak Ibu. Anda lebih tahu kok tentang diri Anda. Kita lebih tahu tentang diri kita. Kita bisa otak-atik itu. Kenapa sih saya ini sudah kerja keras tapi kok seperti ini saja? Kenapa sih saya sudah belajar sabar tapi kenapa sih kok selalu muncul emosional? Nah, ini nanti Bapak Ibu memprogram pikiran, ini luas sekali Bapak Ibu, aplikasinya. Nah, biasanya Bapak Ibu, di luaran sana Bapak Ibu, karena nama hipnotis ini kurang bisa diterima masyarakat, atau ada penolakan di masyarakat, sehingga di-casing. Kalau self-hypnosis itu misalkan ada pelatihan self-hypnosis dan pelatihannya diadakan di Bali. Kadang pelatihannya dikasih nama pelatihan transfer energi. Dibawa ke Jakarta, dikasih nama self-healing. Dibawa ke kota mana, inisiasi. Macam-macam. Ada lagi dipakai dengan istilah terapi hening. Macam-macam. Dan yang ujung-ujungnya Bapak Ibu juga diajarkan self hypnosis.
Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa? Karena kalau secara nilai jualan, nama hipnotis ini kurang begitu menjual. Justru orang takut mau belajar hipnotis. Nah, pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu. Praktisi hipnosisnya saja malu mau menjual pelatihannya dengan hipnosis. Apalagi masyarakat. Makanya Bapak Ibu, di dunia hipnosis, saya ini sering digoda ini sama teman-teman. Kalau bicara hipnosis, oke lah Pak Vivi kita kasih jempol 4 nih. Tapi kalau bicara bisnis hipnosis, saya masih dianggap kurang bagus. Kenapa? Karena sering sekali masuk ke perusahaan nih. Kita diminta pengajuan proposal untuk pelatihan hipnosis gitu ya. Kita majukan proposal, pikiran kita. Anda lebih tahu kok tentang diri Anda. Anda lebih tahu tentang bagaimana Anda menjalani hidup Anda. Anda bisa otak-atik itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah kita tahu manfaatnya, sekarang kita akan step by step-nya. Tapi sebelum bicara step by step, syarat dulu Pak. Next Mas. Persiapan dulu untuk Anda bisa melakukan hipnosis, self-hipnosis. Persiapan. Yang pertama, pasal pertama ini banyak sekali Pak. Saya temukan di kelas pada saat awal-awal belajar hipnosis. Yaitu buka pikiran. Apa buka pikiran itu? Mengizinkan diri kita untuk masuk ke dalam diri kita. Pada saat kita mulai merasakan nyaman, ikuti, nikmati. Ya, ikuti, nikmati. Kemudian, karena kita akan praktek bersama-sama gitu ya. Ikuti instruksi dengan senang hati. Tanpa paksaan. Apa maksudnya tanpa paksaan? Misalkan nih, oke Bapak Ibu, tutup mata. Pada saat saya ngomong, oke Bapak Ibu tutup mata. Ada lintasan pikiran nanti. Ngapain suruh tutup mata? Oke Bapak Ibu, tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Nanti ada aja pikiran muncul. Masa nafas saja diatur. Nah gitu kan. Jadi belum mengizinkan. Kemudian jangan terlalu berusaha, biarkan semua terjadi dengan sendirinya. Ngalir aja. Nah, di sini Bapak Ibu, biasanya di kelas teman-teman kita kasih praktek nih. Ada 5 peserta yang badannya besar-besar, lomba dorongan dengan 1 peserta yang paling kecil, bahkan perempuan. Pada saat seorang dengan 5 orang yang badannya besar-besar, lomba mendorong, pasti menang yang laki-laki ini. Karena bertandingnya dan melawan ototnya. Tapi pada saat dia mengizinkan dirinya rileks, mengkondisikan dirinya kondisi hipnosis, kondisi trans, atau dia mengaktifkan saraf-saraf parasimpatisnya, maka kondisi itu akan berubah menjadi alfa bahkan theta. Dan saat itu, pikiran bawah sadar yang ada dalam diri seseorang itu, dan pada saat dia melakukan dorongan, itu ngalir. Nah, teori-teori ini siapa yang pakai? Kalau di kelas sering saya sampaikan, Tai Chi Master, coba, semakin dia rileks, semakin kuat tenaganya. Coba Bapak Ibu di kantor, sama bos, saya tunggu ya laporanmu. 1 jam lagi saya tunggu laporanmu di meja. Pada saat Anda ditunggu 1 jam, kemudian Anda di depan laptop, malah nggak dapat ide-ide itu, malah nggak muncul ide-ide itu. Nah, coba Bapak Ibu relax, putri kantor 5 menit, break state biar otak relax, nonton musik, denger musik, ya, itu relax lagi. Kalau teman-teman muslim itu dasar Pak, Bapak Ibu, mohon maaf Pak Ibu ya.
Kenapa sih di waktu-waktu tertentu kita harus sholat? Itu kan break state, Pak. Pada saat kita wudhu itu break state, Pak. Relax, Pak. Kemudian ketemu dengan pekerjaan-pekerjaan baru, fokus lagi. Pada saat otak terlalu dipenuhi dengan aktivitas, rutinitas, itu jenuh. Ya. Nah, dia butuh relax. Ya, yang pertama adalah buka pikiran, mengizinkan maksudnya. Kemudian nanti ikuti instruksi dengan baik, jangan terlalu berusaha. Jangan, Pak, saya kepingin fokus, Pak. Saya kepingin fokus, Pak. Malah nggak bisa nanti, Bapak Ibu. Malah nggak bisa. Biarkan aja. Ini beda dengan meditasi. Kalau meditasi, Anda diminta untuk fokus dengan satu titik. Kalau ini Anda malah disuruh liar pikirannya. Oh, besok saya akan ke sini. Oh, saya besok akan ke sini. Biarin aja. Kayak kita nonton ikan di kolam akuarium itu, Pak. Berenang ke sana kemari. Otak memang seperti itu. Pikiran memang seperti itu. Nah, untuk melatihnya, kalau untuk teman-teman yang mengalami kesulitan seperti itu, ikuti, nikmati. Oke, Bapak Ibu? Ini nanti Bapak Ibu, videonya dinyalakan, tapi suaranya di-off-kan, Mas Adi ya. Bisa diaktifkan videonya Bapak Ibu. Kemudian suaranya di-off-kan dulu semuanya. Ini sekaligus untuk teman-teman yang merasa ada kesulitan untuk masuk dalam kondisi hipnosisnya. Ini kita latih ya. Untuk Anda bisa nggak mengikuti gitu ya, instruksi-instruksi yang kita berikan ini dengan nyaman. Ini saya lihat yang masih nyamil-nyamil bisa dihentikan sejenak ya. Karena memang materinya self hipnosis ini. Oke, siap Bapak Ibu ya. Untuk teman-teman yang merasa ada kesulitan di self hipnosis, manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin Bapak Ibu. Karena dengan self hipnosis ini Anda akan menemukan hal-hal yang di luar perkiraan Bapak Ibu. Perubahan-perubahan besar dalam hidup kita itu nanti ketemu di sini Bapak Ibu. Oke. Pastikan semua video nyala ya supaya saya bisa pantau ya. Sekarang saya ingin Bapak Ibu untuk memastikan Bapak Ibu mengikuti instruksi dengan benar. Oke, semuanya tutup mata Bapak Ibu. Coba semuanya tutup mata. Ambil posisi senyamannya ya. Senyaman Anda. Yang rebahan juga boleh rebahan. Tapi pastikan suara saya tetap terpantau ya. Saya mau tes fokusnya dulu nih. Tes fokus Bapak Ibu dulu nih. Oke. Untuk teman-teman yang merasa kesulitan masuk dalam kondisi hipnosisnya, masuk dalam pikiran bawah sadarnya, teknik yang paling simple adalah dibuat pura-pura. Pura-pura rileks, pura-pura nyaman. Oke, sekarang Bapak Ibu ambil posisi yang nyaman. Dan sekarang Bapak Ibu pura-pura rileks. Ya, Anda bisa mulai dari tangan rileks, kaki rileks. Pura-pura saja, Pak. Kalau pura-pura berarti yang mengizinkan siapa? Anda sendiri. Oke ya, pura-pura rileks, pura-pura nyaman. Oke, sekarang pura-pura punggung rileks, Pak. Pura-pura saja. Ya, kemudian pura-pura tangannya juga rileks. Dan sekarang pura-pura leher terasa rileks. Pura-pura leher nyaman. Sehingga pura-pura juga leher itu terasa berat menopang kepala Anda. Sehingga pura-pura leher itu terasa berat menopang kepala Anda. Sehingga kepala Anda rasanya kayak berat gitu. Oke, bagus sekali. Sekarang pura-pura mata rileks.
Pura-pura saja, Pak. Pura-pura saja, Bu. Mata itu berat, mata itu rileks, mata itu nyaman. Pura-pura saja. Kemudian, ibu juga bisa pura-pura mata lengket, Bu. Pura-pura bapak, ibu matanya lengket. Pura-pura saja. Pura-pura saja matanya itu lengket. Sehingga karena lengket, maka pura-pura saja mata itu sulit untuk dibuka. Pura-pura saja mata itu sulit untuk dibuka. Ya, pura-pura saja mata itu sulit dibuka. Sehingga mata itu benar-benar lengket, mata itu benar-benar lengket, tambah lengket, semakin lengket, tambah lengket. Sehingga karena lengket mata Anda, maka mata itu terasa berat untuk dibuka. Terasa berat untuk dibuka. Semakin Anda buka, semakin lengket. Tambah dibuka, tambah lengket. Coba semakin Anda buka, semakin lengket. Dan mata Anda sekarang benar-benar lengket. Mata Anda benar-benar lengket. Semakin dibuka, semakin lengket. Tambah dibuka, tambah lengket. Mata Anda sekarang benar-benar lengket. Tes, saya bisa buka aja. Tambah dibuka, tambah lengket. Semakin dibuka, semakin lengket. Tambah dibuka, tambah lengket. Mata Anda benar-benar lengket sekarang. Semakin dibuka, semakin lengket. Tambah dibuka, tambah lengket. Coba, semakin Anda buka, semakin lengket. Semakin dibuka, semakin lengket. Oke, normal. Buka mata, normal. Oke, Bapak Ibu, yang matanya nggak bisa dibuka, coba chat, biar saya bisa menilai. Semuanya ya, yang matanya nggak bisa dibuka, di chat supaya saya bisa perkirakan teknik yang akan kita pakai nih malam ini. Yang nggak bisa dibuka saja. Terus, banyak sekali. Yang nggak bisa biarin aja, nggak bisa dibuka. Terus, yang lainnya? Banyak sekali. Oke, baik. Oke, saat Anda, Bapak Ibu, masih banyak nih. Nggak bisa dibuka. Luar biasa nih. Triwiadi, Pak Tri, dengar suara aja pengen tidur. Waduh. Berarti saya ini obat tidur ini. Oke, luar biasa nih, saya lihat banyak sekali nih. Oke, masih terus. Ada yang belum bisa dibuka?